جمعنا في هذا المكان جمعا مرحوما وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في القرآن العظيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, baru kemarin 26 Desember 2022 Masehi kita di Aceh khususnya dan di berbagai negeri di dunia yang dulu di waktu bersamaan pernah dihantam tsunami mengadakan peringatan, walaupun peringatan tersebut dari tahun ke tahun menjadi lebih mirip hanya sebatas seremoni upacara saja tanpa ada substansi yang menyentuh tentang bagaimana peristiwa dahsyat tersebut dapat menggugah kesadaran orang-orang yang hidup sekarang ini, ketika seharusnya peristiwa-peristiwa besar tersebut ada tonggak sejarah dan bukti yang dapat terlihat, tetapi para pemimpin kita luput untuk mengabadikan sebuah tempat sebagai kenangan. Bahkan di dalam Al-Quran ada negeri-negeri yang Allah turunkan azab, Allah abadikan nama tempatnya di dalam Al-Quran, Allah kekalkan wujud tempat itu sampai sekarang dan diberlakukan hukum khusus di tempat tersebut. Tidak boleh atau makruh hukumnya tinggal di negeri yang pernah dilaknat oleh Allah, makruh berlama-lama sekedar numpang lewat, apalagi mengerjakan ibadat. Jadi di Madinah itu ada sebuah negeri yang dulu pernah dilaknat oleh Allah, negeri kaum Nabi Saleh, dinamakan dengan kawasan Madain Saleh. Nabi Saleh termasuk salah seorang dari sekian banyak nabi yang beliau ini berasal dari bangsa Arab. Ada 3 orang nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Saleh dan ada Nabi Ismail. Itu dari Arab. Yang lainnya dari Bani Israel atau dari zaman sebelumnya. Nabi Saleh ini Allah berikan mukjizat, dan mukjizat para nabi selalu saja sesuai dengan keterampilan tertinggi umat yang akan beliau hadapi. Karena namanya mukjizat dari kata i'jaz, melemahkan, menantang lawan. Beda dengan keramat. Keramat tidak boleh bersikap menantang. Keramat itu justru harus selalu disembunyikan. Maka jarang kita perhatikan ada orang keramat tampil di ruang publik menantang orang lain adu keramat. Yang menyena adu keramatnya cigalam keramat lah ya. Sedangkan Nabi memang harus bersikap menantang dengan mukjizat yang Allah berikan. Maka ketika Allah turunkan mukjizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan beliau untuk menantang orang Quraisy. Fa'tu bi suratin min mislih wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kalian ragu tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buat Al-Quran yang sama atau satu surat seperti surat dalam Al-Quran tersebut. Maka sikap dari
Mukjizat adalah menantang. Nabi Soleh, keterampilan kaum beliau itu pada seni pahat dan seni ukir. Jadi rumah mereka tidak dibangun dari batu, apalagi dari bata, memang dari bukit yang dipahat menjadi rumah, ada jendela perabotan dan lain sebagainya. Maka diutuslah Nabi Soleh. Mukjizat beliau adalah mukjizat seni ukir. Dalam kehidupan kita sekarang, kita tahu pujian yang paling tinggi untuk sebuah lukisan dikatakan seolah-olah hidup. Lukisan realistik, seolah-olah hidup. Kalau lukisan itu berbentuk bunga, sampai kupu-kupu tertipu untuk hinggap di sana, nyandum hidup. Karena seni tertinggi kaumnya adalah seni ukir dan seni pahat, maka Allah berikan kemampuan memahat yang sangat tinggi kepada Nabi Soleh, sehingga sebongkah batu besar beliau pahat berbentuk seperti unta. Pahatan beliau ini bukan lagi seolah-olah hidup, memang hidup. Maka unta itu minum dari sumur dan dari dalam tubuhnya keluar susu. Itu mukjizat Nabi Soleh. Lalu kaumnya menantang Nabi Soleh. Nabi Soleh katakan, jangan kalian berbuat jahat kepada unta ini, jangan kalian singgung dia dengan kejahatan, apalagi sampai membunuhnya. Kalau kalian bunuh, Allah akan turunkan azab. Jadi walaupun mereka menantang, tapi mereka agak sungkan juga. Hai kerja cik beranggaho. Maka akhirnya mereka adakan sebuah sayembara. Siapa yang mampu untuk membunuh unta tersebut diberikan hadiah yang prestisius dan diberikan penghargaan dan kehormatan seperti pahlawan. Ya, maka datanglah orang-orang dari luar daerah tersebut untuk menjadi eksekutor. Nah, kalau acaranya di Lok Sumawe, mungkin eksekutornya dari Cekeung, ya. Orang-orang yang tidak paham situasinya. Selesai dibunuh dengan berbagai cara. Padahal sederhana saja, hanya membunuh seekor unta. Tapi karena khawatir atas ancaman siksa, mereka lakukan antisipasi. Sampai pagi harinya, ternyata tidak terjadi masalah apa-apa. Maka keluarlah masyarakat ramai-ramai, mengusung mereka sebagai pahlawan, dan benar-benar diusung dalam tanda kutip gupei atau bahu. Dibawa ke depan rumah Nabi Soleh dan mereka tagih janji. Iktina bima ta'iduna, mana ancamanmu? Pegahnya menyemati unta, kamu belum mati. Kata Nabi Soleh, Allah berikan waktu kepada kalian untuk bertaubat, tapi kenapa justru kalian lebih ingin menyegerakan azab? Waktu kalian 3 hari. Hari kedua datang lagi, bukan untuk taubat, untuk menantang lagi. Pacik siksa, pacik kehebatan Tuhan kata. Nabi Soleh dengan sabar menyatakan, sabar. Kenapa kalian tidak segera bertaubat? Hari yang ketiga diberikan waktu yang terakhir. Biasa permainan itu kan ada last 3, last 2, last 1. Ya, ada sisa 3 hari, sisa 2 hari, sisa 1 hari. Tetap mereka pada ini bukan lagi last 1, sudah last minute. Detik-detik terakhir masih menantang, pacit siksa ayat. Sampai akhirnya Allah turunkan siksa tersebut dan mereka mati semua. Meninggalkan rumah-rumah itu seperti apa adanya, dan sekarang itu dijadikan sebagai situs sejarah di Madinah. Tapi ketika Rasulullah hidup, Allah katakan, kalian melewati tempat tersebut di waktu pagi dan di waktu petang. Itu jalur musafir kalian. Maka diperhatikanlah oleh para sahabat, setiap kali Nabi melewati kawasan Madain Soleh, beliau tiba-tiba menjadi sangat pendiam dan bergerak menjadi lebih cepat. Sampai diabadikan dalam kitab-kitab fikih, kalaupun tiba waktu salat sedang berada di tempat tersebut, makruh mengerjakan salat di tempat tersebut sampai keluar ke tanah yang lain. Itu negeri yang dilaknat, diabadikan oleh Allah. Ada di Yordan, Al-Bahrul Mayyit, Laut Mati, bekas situs sejarah kaum Nabi Lut alaihi salam. Generasi manusia yang pertama kali melakukan penyimpangan seksual, terjadi homoseksual. Ata'tunar rijala min dunin nisa'i syahwatan. Kalian datangi orang laki-laki, bukannya orang perempuan, untuk menunaikan syahwat kalian.
Karena pelaku pertama praktek itu kaum Nabi Lut, maka di dalam bahasa Arab perilaku homoseksual dinisbahkan kepada nama Nabi Lut. Lutun, liwat, perbuatan liwat, homoseksual. Tapi sekarang justru itu menjadi tempat kunjungan wisata yang luar biasa. Padahal makruh berlama-lama di tanah yang menjadi tempat kutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya sejarah mengabadikan tempat tersebut. Di Mesir ketika terjadi perang Oktober antara Mesir dengan Israel di kawasan Suez, mereka abadikan tempat tersebut sebagai Al-Madinah Al-Mudammarah, kota yang sudah hancur. Disisakan tempat tersebut sama seperti di hari terjadinya perang, dengan pengecualian mayat-mayat tentara tersebut dipindahkan dan dikuburkan. Tapi peluru-peluru yang jatuh, helm tentara yang bocor, tang yang terbakar tetap dibiarkan seperti apa adanya, supaya generasi Mesir berikutnya melihat bagaimana dahsyatnya perang antara Mesir dengan Israel pada waktu itu. Sayangnya ketika terjadi tsunami di Aceh, pemerintah Aceh tidak punya ide sama sekali untuk menetapkan sebuah kampung sebagai situs sejarah tsunami, untuk menjadi ilustrasi nyata bagaimana dahsyatnya tsunami pada saat itu. Tidak ada satu kampung pun yang tersisa. Semuanya dirahap, diperbaiki sampai tidak berbekas. Hanya tinggal di dalam pulau Nabrahu ada rumah Tabok, dan di Pungai Blangcut ada kapal PLTU. Itu pun dimodifikasi sedemikian indah sehingga orang yang datang berkunjung bukannya teringat kepada dahsyatnya tsunami, tetapi malah mengundang tsunami berikutnya. Ini cewek ada kepayang. Momennya lewat. Lalu terjadilah beberapa tahun berikutnya gempa di Pidijaya. Masjid At-Taqarrub, kubahnya runtuh jatuh ke bawah. Seharusnya pemerintah belajar dari sejarah. Mereka tetapkan masjid itu sebagai situs. Kalaupun ada Presiden Jokowi ingin bangun masjid yang lain, lepah luah tanah lain jadi begat. Tapi harusnya Masjid At-Taqarrub menjadi situs betapa dahsyatnya gempa pada tahun 2012 tersebut. Nyan pituo cik, ciknya penyakit tua saja. Hana yang dengan betul Allah. Cik dalam keadaan tengut mendum. Hatta idza matu istaiqadhu, kamati baru jaga aja. Dirombak. Andai kata masjid itu tetap diabadikan sebagai situs dan dirawat, maka sungguh mudah mendatangkan kesadaran kepada generasi muda. Yang kapegat yang kengkan aja, kamu encip aja. Anjikalan masjid yang kiban kepada Allah. Coba perhatikan tsunami bagaimana dahsyatnya. Maka semakin berjalan tahun, peringatan tsunami hanya berubah menjadi seremoni, tidak ada lagi substansi. Nauzubillah. Dan itu sangat menyedihkan bagi kita. Jadi ketika kita refleksikan kembali, refleksi ini sama seperti melihat bayang-bayang di cermin ataupun di air. Kita bisa melihat dengan jelas pantulan wajah dan semua yang terpampang di depan hanya dengan sedikit pola yang terbalik. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Tapi semua terlihat dengan jelas. Sayangnya, refleksi itu tidak berjalan dengan baik. Kita hanya jadikan peringatan tsunami sebagai momen untuk kenduri dan makan-makan, bukan untuk menumbuhkan kesadaran. Datang ke kuburan hanya untuk melihat, menangis-nangis, lalu pulang tanpa ada kesan. Maka nauzubillah, maka perlu selalu diingatkan tentang peristiwa tsunami. Karena itulah tadi kita mulai pertemuan ini dengan membacakan surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Secara lebih spesifik, kalaulah penduduk Indonesia itu beriman dan bertakwa. Mungkin lebih khusus lagi, kalaulah penduduk Aceh itu beriman dan bertakwa. Mungkin lebih spesifik lagi, kalaulah penduduk Luk Semawe itu beriman dan bertakwa. Apa yang terjadi? La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
sungguh kami akan bukakan ke atas mereka keberkahan-keberkahan dalam bentuk jamak, barakatin, jamak muannas salim. Kami bukakan berbagai keberkahan ke atas mereka. Tapi apa yang terjadi? Walakin kazzabu, tetapi mereka dustakan ayat-ayat kami. Mereka ingkari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksalah mereka atas semua perilaku yang telah mereka kerjakan. Ini sebenarnya konsep di dalam Al-Quran untuk menjadi negeri yang penuh berkah. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa di hari-hari ini masih melihat negeri-negeri yang penuh berkah tersebut. Beberapa waktu yang lalu diselenggarakan Piala Dunia di Qatar, negeri gersang di tengah padang pasir. Tahun 90-an negeri itu masih gersang. Hanya ada sebuah hotel besar saat itu, kalau nggak salah Hotel Hilton di tengah padang pasir. Itu tahun 90-an. Tapi hanya perlu durasi waktu 20 tahun, negeri itu berubah drastis. Hotel Hilton yang paling mewah saat itu menjadi hotel yang paling kecil sekarang. Sama seperti ketika Barack Obama jadi presiden Amerika berkunjung ke Indonesia. Dia bercerita pengalaman kecilnya di Indonesia. Tahun 80-an dia tinggal dan sekolah di Menteng. Katanya bangunan yang paling tinggi di Jakarta itu adalah Hotel Sarinah. Ternyata ketika dia datang kembali di tahun 2000-an, Sarinah menjadi hotel yang paling kecil di Jakarta. Bayangkan proses peradaban. Ketika dunia selalu mengeluh-elukan budaya Eropa sebagai peradaban tertinggi, mereka terkejut ketika Piala Dunia diselenggarakan di Qatar. Orang Eropa sudah sering ke Qatar untuk berlibur, tapi tidak semasif ketika terjadi Piala Dunia. Nyentuh muda cik putih jauh Qatar. Barulah mereka terkejut. Terkejut pertama ketika melihat secara langsung dan mempraktekkan betapa umat Islam dan orang Arab dengan budaya Islamnya jauh lebih maju, lebih sehat, lebih steril daripada orang Eropa. Ya kan tengah karuanya lebih jauh. Mereka cebok hanya pakai tisu mentang gelap-gelap dua gosoho, sedangkan umat Islam pakai semprotan air, bersih lahir dan batin. Maka sampai wartawan mereka katakan, setelah pulang dari Qatar, saya menjadi ngeri masuk ke WC-WC yang ada di Eropa. Hanai. Ini pengajaran Islam. Bayangkan Islam oleh Rasulullah yang lahir di Mekah, di negeri yang gersang dan tandus, yang jarang air, ternyata mengajarkan bersuci dengan menggunakan air. Orang Eropa yang hidup di tengah-tengah air, antara Inggris dan Perancis yang dipisahkan oleh sungai yang panjang, ternyata dari dulu mereka nggak pernah mandi. Makanya mereka, raja-raja Inggris, raja Perancis, kalau kita perhatikan dalam film-film sejarah sekarang, bagaimana baju mereka itu berlapis-lapis. Mereka jarang mandi. Karena jarang mandi, badan mereka berbau. Lalu untuk menutup bau badan tersebut, diciptakanlah parfum-parfum yang sangat wangi untuk menutup bau badan. Dari Prancis. Maka semua merek parfum itu yang paling hebat datang dari Prancis. Istilahnya pakai bahasa Prancis. Eau de parfum, eau de toilette, eau de pulamé. Deodoran yang bentuk pakai bahasa Perancis. Kenapa? Memang mereka perancang parfum yang paling hebat. Untuk apa? Menutup bau badan. Kenapa? Karena tidak mandi. Makanya hari ini saya setiap kali berpapasan dengan orang yang parfumnya sangat wangi, saya curiga. Hanya bebek canai mana? Ya, pakai parfum dah kan. Umat Islam parfumnya bukan artifisial. Parfum umat Islam itu dari bahan alami, dari kemenyan, dari getah kayu, bahkan dari kayu itu sendiri, kayu cendana, kayu gaharu. Maka kalau kita datang ke Arab, datang ke toko parfum, itu semua toko parfum bertulis lil aud, jualan kayu, audun, padahal jualannya parfum. Kenapa? Karena memang sumber parfumnya dari kayu, mulai dari kayu itu sendiri, cendana dan gaharu, sampai getah kayu, kemenyan. Maka dulu kemenyan, mainan para ulama, karena bau kemenyan itu wangi.
Dulu orang-orang tua kita di rumah-rumah selalu ada bakul kemenyan. Atsaina acara kenduri na baca doa, pekap apuile kahubara puduk kemenyan. Menan asap mengepul langsung dimulai dengan astaghfirullahaladzim. Dulu kemenyan mainan para ulama. Sekarang kemenyan dibajak oleh para dukun. Nah, saya kabai kemenyan kadang ke dukun ya. Dulu kemenyan untuk mengundang datangnya malaikat karena aromanya wangi. Sekarang setiap kali tercium bau kemenyan malam-malam, yang teringat bukan malaikat, hantu diingat. Maka meruk dak kai dia. Kan dia enggak hantu. Maka saya perhatikanlah, saya nonton acara National Geographic, perjalanan seorang wartawan Inggris yang perempuan mengikuti Pangeran Walid bin Talal, keponakan dari Raja Salman dan salah seorang pria yang paling berpengaruh di dunia, sangat kaya. Dia juga punya saham di National Geographic. Keluar dari gedungnya yang ada di Riyadh malam hari dengan diikuti para pengawal, datang bertemu dengan suku-suku tradisional, duduk menerima aduan-aduan mereka. Yang gohlom na rumah, ajukan proposal, saya minta rumah. Yang belum punya mobil, ajukan proposal dan gohlom na motor. Yang belum punya istri, ajukan proposal. Ditampung harta kekayaan mereka itu untuk dibagi-bagi. Yang hana rumah, kepegat rumah. Yang enggak ada mobil, dibelikan mobil. Yang enggak ada istri, diberikan mas kawin. Makanya di Arab itu kawin berat. Tahun 2009 terakhir saya berangkat haji, itu saat pemondokan haji Indonesia sangat jauh, 6 kilo, 7 kilo. Suatu malam kami sewa mobil untuk menuju Masjidil Haram. Mobilnya Toyota Camry edisi terbaru. Sopirnya seorang anak muda. Jadi saya duduk di depan, di sampingnya, di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Saya diskusilah. Dia bertanya ke saya, Anda sudah kawin? Saya katakan sudah. Saat itu umur saya sekitar 34 tahun. Sudah ada anak satu, saya katakan. Kenapa cepat sekali? Nyan umur 20 petun dia bukan bagaham kawin. Saya tanya, kamu umur berapa? Saya sudah 30 tahun. Sudah kawin? Belum. Kenapa telat sekali dia? Kayak mengalami bagah dan dia pokok telat. Apa jawabannya? Di Arab Saudi ini sulit untuk kawin karena biayanya mahal. Bayangkan, mobil Toyota Camry itu punya dia, tetapi belum mampu untuk kawin. Itanya baru Toyota Carry, Suzuki Carry, bukan Toyota Camry, Suzuki Carry, nyan promoh kedua dia. Nyo Camry belum kawin hai. Maka mereka ajukan proposal. Maka terlihatlah dalam pertemuan tersebut ada seorang yang bawa bakul kemenyan, didatangkan kepada setiap orang, dikurung dalam baju jubahnya, 1 menit lepas ganti orang lain supaya segar, ada aroma terapi. Makanya tokoh-tokoh di Arab kalau pagi-pagi kita perhatikan selesai sholat subuh, kita duduk di sekitar masjid, itu terlihat orang yang tenteng kemenyan, masaknya kita mau dalam kedai buta-buta wet tebit dong. Nanti diberikan uang oleh pemilik toko, bakcis, diberikan tips, 1 rial, 2 rial, 5 rial, 10 rial, sesuai dengan kemudahan. Kenapa? Untuk memancing malaikat masuk ke dalam toko agar mendatangkan rahmat dan keberkahan rezeki. Maka tradisi orang-orang yang pernah berkunjung ke Arab, ke Mekah untuk haji dan umrah, waktu pulang mereka rindu aroma kemenyan tersebut. Maka dibuatlah dupa di toko-toko yang jualan aksesoris Arab. Saya dah buka pintunya, kata cium bega haru, becendana. Kita sekarang tidak pakai tradisi tersebut. Seharusnya di masjid-masjid itu ada dupa tersebut agar orang yang datang terkesan. Kenapa? Karena ikatan aroma itu sangat kuat. Maka dulu di Eropa, di Swiss, ada seorang pengusaha bangun hotel. Setelah selesai bangun hotel, dia diskusi dengan seorang konsultan marketing. Bagaimana supaya orang mau berkunjung ke hotel dan setiap orang yang singgah ke hotelnya selalu ingin datang kembali. Pakar marketing ini katakan, bila Anda ingin setiap pelanggan datang kembali, maka ciptakan sebuah aroma yang khusus yang hanya untuk hotel Anda. Setiap kali dia mencium bau tersebut, dia teringat hotel Anda. Bagaimana caranya? Disarankan, carilah konsultan minyak wangi. Maka dicarilah konsultan minyak wangi, dibayar.
tolong cari sebuah aroma khusus yang paling memikat untuk saya terapkan di hotel dan jaringan-jaringannya, supaya setiap pelanggan yang datang selalu ingin kembali. Maka bekerjalah dia keliling dunia, mencium setiap objek benda untuk diramu menjadi sebuah parfum. Setelah berbulan-bulan dia bekerja, dia pulang dengan sebuah rekomendasi. Dia katakan, ada sebuah aroma yang paling memikat di dunia. Hampir di seluruh dunia saya mencium bau yang sama dan orang tertarik kepadanya. Ditanya oleh pemilik hotel ini, aroma apa itu? Yang kira-kira apa yang paling menarik hidupnya? Aroma uang. Bepeng. Punya kena tepu bepeng, cicok peng kertas kan, uang kertas, letakkan dalam tas 1 hari 2 hari, lalu coba buka tas tersebut. Ada aroma khusus, percampuran dari kertas tersebut dengan tintanya. Maka kertas peng kertas khusus, tintanya tinta khusus. Semua mata uang aromanya sama. Bepeng, rupanya memang bepengnya pulih penyakitnya. Nah, makanya orang-orang yang sakit berat, yang kira-kira biaya berobatnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, saran saya jangan lagi berobat. Nah, kumpulkan saja uang tersebut, letakkan di rumah. Mata ket aku preh wate ngop-ngop, cok pengnya nebileng. Nyan goh lemabih nebileng peng kepulih penyakit. Kenapa? Karena mengalihkan konsentrasi kita dari rasa sakit kepada jumlah uang. Hanya menanggah lemabih nebileng kepulih penyakit dia. Itu kuatnya pengaruh uang tersebut. Ini yang terjadi. Mereka akrab dengan kemenyan, maka dijuallah kemenyan tersebut untuk aroma. Ini di dalam Al-Quran, Allah berikan keberkahan kepada negeri-negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa. Maka terlihatlah negeri yang konsisten dengan keimanan dan ketakwaannya, Allah berikan keberkahan. Di dunia ini ada miniatur negara kecil, ada negara yang super kaya, dan ada negara yang sangat kaya. Yang satu sangat taat dan yang satunya sangat maksiat. Negara paling kecil pertama di dunia itu penghasilan income per kapitanya per tahun sekitar 250 juta rupiah per jiwa. 300 juta, mohon maaf, 300 juta rupiah. Negara itu sangat kecil, saking kecilnya bahkan mobil para pejabat harus parkir di luar negeri. Mereka jual keimanan ke seluruh dunia. Walaupun keimanan yang dijual bukan keimanan Islam. Nama negara ini adalah Vatikan. Itu negara maju. Negara maju diukur dari pendapatan per kapita. 300 juta rupiah per jiwa per tahun. Negara kedua, negara pertama ini luasnya hanya 500 meter bujur sangkar. Lebih raya gampung lancang garam ke negaranya. Ini hanya menjual keimanan, tidak ada produksi apapun di sana. Tok gereja rayanya tabo, kardinalnya tabo, katsep. Seluruh dunia datang ke sana untuk menunaikan kunjungan sucinya. Negara yang kedua lebih luas sedikit, 1800 meter bujur sangkar. Di atas batu karang di tepi laut. Nangronyo paling hak kenong tsunami. Kenapa? Karena sumber ekonominya semua dari perbuatan ilegal. Judi, prostitusi, arak. Negara ini namanya Monaco. Hadiah dari Raja Prancis, untuk Raja Ferdinand. Enggak ada sumber daya alam. Mereka juallah semua jenis kemaksiatan ke seluruh dunia. Maka orang-orang super kaya di Indonesia, karena di Indonesia haram main judi kecuali main chip, mereka main judi ke Monaco. Kalau dulu kita pernah mendengar nama Penaji, pengarang lagu yang paling produktif kan, Penaji. Beliau itu berjudi bukan lagi dengan uang, tapi hak cipta lagunya yang dia perjudikan. Dedi Dores, Allahumma ghfir lahu. Di akhir hayat beliau sudah bertobat, tapi kagatin. Itu dia datang ke Monaco untuk berjudi, karena di Indonesia tidak bisa berjudi. Jadi judinya bukan angka 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Hak paten lagunya itu dia judikan untuk mendapatkan royalti siapapun yang menang judi. Maka akhir hayatnya dia jatuh miskin, mati, tapi syukurnya dia bertaubat kepada Allah dan menjadi orang yang baik. Itu di Monaco. Prostitusi bebas, arak bebas. Penghasilan per kapita per tahun 2,5 miliar.
Bayangkan dengan Indonesia. Di dalam tanahnya ada mineral, di atas tanahnya tumbuh berbagai jenis kayu. Tapi penghasilan per kapita per tahun 1.800.000. Nyampe menjadi bagi rata-rata. Dan itu hanya dikuasai oleh 20% penduduk negeri. Makanya diajarkanlah oleh Allah Ta'ala teori, kalau ingin sukses jaga keimanan. Tapi kita masuk ke dalam ancaman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44. Apa yang diingatkan oleh Allah? Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u. Itu ayat 25-nya. Kenapa tidak saat datang kepada mereka bencana dari kami, mereka merendahkan diri. Walakin kadzabu, tetapi mereka dustakan ayat-ayat kami. Maka sampai pada ayat yang ke-44 Allah katakan, hatta idza farihu bima utuh, sehingga ketika mereka bersukacita dengan semua yang kami berikan, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kami cabut semuanya secara tiba-tiba dan saat itu mereka berputus asa. Maka ketika kita perhatikan, kenapa tsunami tidak menerjang pantai-pantai di Pakistan, di India, ada kena sebagian India, okelah itu agama Hindu, Arab Saudi dan lain sebagainya. Negeri-negeri teluk yang mereka di tepi laut, Kuwait, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, di tepi laut. Kenapa? Mereka jelas imannya. Kenapa tsunami ini tidak menerjang negara seperti Monaco ataupun seperti Singapura, itu berada di tepi laut? Karena mereka jelas mendeklarasikan sekulernya. Kenapa tsunami itu datang ke Aceh? Indonesia semua garis pantai. Kenapa bukan ke Padang, Jakarta, Banten, Tangerang dan lain sebagainya? Kenapa ke Aceh? Allah jelaskan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu pada derajat paling bawah dari neraka. Siksanya paling berat. Muzabzabina baina zalik. Mereka merangkak-rangkak di antara yang demikian. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak berani menyatakan diri sebagai Islam dan malu-malu menyatakan diri sekuler. Hanya Aceh yang mendeklarasikan syariat Islam tapi tidak berjalan. 2002 kita deklarasikan syariat Islam tapi tidak berjalan sampai sekarang. Kita munafik, pegah roh Islam tapi but becutan. Orang munafik yang paling berat siksanya Allah kirim. Maka ketika tsunami itu datang, ada yang kena tsunami tetapi mendapatkan itu sebagai sebuah bala dari Allah, diangkat derajat. Ada yang ketika kena tsunami jadi korban, mereka saat itu berada dalam posisi sebagai orang yang berbuat maksiat, diazab oleh Allah Ta'ala. Ada yang ketika terjadi tsunami itu hanya bencana biasa saja. Makanya bencana itu dalam bahasa Arab disebut karisah. Karisah bencana, maksah bencana. Tetapi bala, azab itu mempunyai kategori. Bala Allah berikan kepada orang yang taat. Makin tinggi ketaatan, makin berat bala. La budda minal ibtila. Tulisan Imam Syafi'i dalam sebuah risalah. La budda minal ibtila qabla tamkin. Tidak boleh tidak, mesti diuji lebih dahulu sebelum diberikan jabatan. Maka setiap orang yang diberikan jabatan ada ujian sebelum dan ujian sesudah. Justru ujian sesudah jauh lebih berat daripada ujian sebelum. Banyak yang sukses lewati ujian sehingga dapat jabatan, tapi banyak yang gagal ketika sudah mendapatkan jabatan dan diuji dengan kekuasaan, korupsi, selingkuh dan lain sebagainya. Maka juri nang berdoa ada ajit lah kau sukses. Karena rata-rata yang sudah sukses buka cabang. Bahkan kadang-kadang bukan hanya buka cabang, kantor induk dipindahkan. Hanya yang lebih hebat. Maka istri berdoa agar suaminya biasa-biasa saja. Ini persoalan kita. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah, la budda minal ibtila qabla tamkin. Yang kedua, ada yang mendapatkan musibah tsunami itu sebagai sebuah azab. Kenapa azab? Karena posisinya sedang berbuat maksiat. Maka Allah ingatkan tsunami itu sudah 14 abad yang silam. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di waktu malam ketika mereka sedang tidur? Oh, tsunami ikan malam tengku, ikan tengah-tengah.
afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Al-A'raf 97. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami yang datang di waktu pagi? Dalam sepekan ada 7 pagi, tapi Allah jelaskan pagi yang mana. Wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain. Oh, yang sedang bermain ada 2 hari, Sabtu dan Ahad. Hanya 2 hari itu yang mungkin bermain. Tapi tahun 2004 hanya mungkin bermain di hari Ahad, karena pula kerja masih 6 hari dalam sepekan. Allah jelaskan tsunami datang di waktu duha ketika kalian sedang bermain. Dah grup-grup tajuk cik, kedai benih laut. Jakba nak darah gop tejik-tejik pelit engkot kedai. Orang yang sedang bermaksiat kena tsunami, itu azab. Dan hari ini kita melihat tidak ada pembelajaran sama sekali. Saya keluar subuh di Banda Aceh pengajian di kota. Nyan subuh-subuh sudah banyak orang tua dengan sepeda ontel ngeluh puntung. Nyan kabebe tanoh kai kerling-kerling li malaikat maut, ngah lang yak semayang subuh law. Nyan kai bang subuh ngai tangin untuk goes supaya fisiknya sehat. Karap mati tengah fikir fisik sehat. Kang yak tobat ileh. Nauzubillah. Maka datanglah bencana tsunami di waktu pagi ketika mereka bermain. Ada yang mendapatkan tsunami tersebut hanya sebagai bencana biasa. Dia sebenarnya bukan orang maksiat, dia juga tidak sedang dalam keadaan taat, tapi Allah berkehendak pada waktu itu dia berada di sana. Siapa? Ada banyak orang-orang yang antarkan jemaah haji dari Abdiah, sedang dalam perjalanan pantai barat tepi laut. Tiba-tiba dihantam tsunami, padahal rumahnya ada gelih. Semua mendapatkan kapasitasnya. Maka renungan bagi kita sekarang, yang meninggal tsunami itu ada orang-orang kaya tuan tanah, tapi saat meninggal tidak dapat sepetak tanah pun untuk kuburan. Yang meninggal tsunami itu ada orang-orang kaya juragan kain, tapi saat meninggal dunia bahkan tidak sempat dikafankan dengan secarik kain. Yang meninggal dunia tersebut adalah orang-orang kaya yang punya banyak harta, tapi bahkan mereka tidak mempunyakan sebuah peninggalan untuk mendapatkan pahala. Maka hari ini diingatkan dalam akhir surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi akhirni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai orang-orang beriman, berinfaklah dari apa yang telah kami beri kepada kalian. Kapan waktunya? Sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian. Baik wati truk malaikat maut dan berdoa tu, Rabbi akhir laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa tidak engkau tunda kematian saya sebentar saja ya Allah? Untuk apa waktu yang sebentar ini? Bukan untuk menambah salat sunat, bukan untuk umrah dan haji, bukan untuk bersilaturahmi, tapi fa as-saddaqa, saya ingin bersedekah. Masih ada uang dalam kantong baju saya 1000 lagi ya Allah. Masih ada uang dalam rekening saya 1 juta lagi ya Allah. Saya ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan ingin menjadi orang yang soleh. Nyan karap mati baru tingkat. Maka hari ini ketika kehidupan masih panjang, berusahalah setiap hari untuk terus berinfak. Takut miskin Pak Ustaz. Ma naqasat sadaqatun min malin, tidak pernah ada sedekah yang mengurangi jumlah harta. Makin bersedekah makin banyak harta. Saya mengenal banyak orang-orang yang dermawan di dunia ini, makin bersedekah makin banyak hartanya. Yang paling populer untuk ukuran Aceh besar itu Pak Rusli Bintang. Beliau bersedekah, fakir, miskin dan janda yang ada seputaran kecamatan Kota Baru, Krung Barunajaya, Ingin Jaya, itu disantuni oleh beliau. Setiap bulan diantarkan beras, diberikan uang. Anak yatim mereka diantar jemput untuk sekolah. Dulu di Cekeeng itu setiap pagi datang mobil dengan tulisan Yayasan Abul Yatama, menjemput anak-anak yatim untuk bersekolah di tempat beliau. Apakah beliau makin miskin? Makin kaya. Luar biasa. Makin bersedekah makin kaya. Tapi kita tidak berani bersedekah, takut miskin. Jangankan untuk orang lain, untuk keluarga sendiri pun diirit-irit. Jatah makan daging, tetap daging yang sudah kering diberikan. Engkau tu. Bahkan jangankan untuk keluarga, untuk diri sendiri pun diirit-irit. Kena jeb kopi bermangat bak kedai, tekalan remeh dah gop, kaki bungkuh matang dalam plastik, gapit dalam getik. Hana gop baru gejeb baju-baju. Hilang kenikmatan hidup ketika kita menjadi pelit. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saran dari Nabi,
Hasinu amwalahum bizzakah, pagari harta kalian dengan menunaikan zakat. Peterbit zakat, harta akan selamat. Ma talifa malu abdin fi bahrin aw barrin illa biman zakah. Tidak ada harta seorang hamba yang binasa baik di laut ataupun di darat kecuali pasti karena dia tidak mau bayar zakat. Wadawu mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan memperbanyak sedekah. Ubat 50 juta, copeng 50 juta puduk rumah. Bileng-bileng lewat urang gatin juk tiun. Nyan takalan tekim urang gatin bak merompak on mirah nyan tiun, pulih penyakit. Wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wa tadarru', dan hadapilah gelombang-gelombang bala dengan berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup kajian kita di pagi ini, saya kembali ke tayangan National Geographic. Dalam sebuah tayangan ada satu rombongan ilmuwan dan wartawan sedang dalam perjalanan di hutan meliput kehidupan binatang. Ketika duduk beristirahat, lewatlah satu keluarga gorila, kepala keluarga, suaminya, istrinya dan anak-anaknya. Kekerabatan mereka luar biasa. Melihat ada manusia duduk, orang ini sudah terlatih beradaptasi di hutan. Tiba-tiba gorila yang kepala keluarga benar duduk di belakang profesor ahli binatang ini. Profesor ini duduk sambil menunduk, tapi karena dia punya mic di sini, dia terus bernarasi. Dia katakan, kapanpun kalian hadapi kondisi kritis seperti ini, jangan coba-coba tengadahkan wajah kalian, karena itu dianggap sebagai tantangan. Tetaplah menunduk, karena itu dianggap sebagai kepasrahan. Detik-detik yang menegangkan, uberaya gorila ikutnya 3 kok mentang mati. Semuanya menahan nafas. Berlalu beberapa menit karena tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang tengadahkan wajah. Gorila ini berlalu, yang kepala keluarga gorila ini gecukeh oleh profesornya tiga ya. Bayangkan dengan binatang saja kita tidak boleh menyombongkan diri. Tiba-tiba dengan Tuhan kita menyombongkan diri. Tidak ada faedah dan tidak ada makna. Maka diingatkan oleh Nabi, wastaqbilu amwajal bala bid-du'a wat tadarru'. Hadapilah gelombang-gelombang bala dengan berdoa dan merendahkan diri kepada Allah. Maka saya sangat sedih ketika diundang hadir pada acara penyusunan SOP kebencanaan di Aceh di kantor BPBA. Hadir semua lintas sektoral, termasuk dari unsur agama, hanya saya seorang. Saya yang berbicara terakhir. Saya katakan, kita sudah ingatkan untuk SOP bencana, ada early warning system. Untuk bencana ada escape building. Untuk bencana ada tsunami drill. Saya melihat semuanya aspek fisik, tapi tidak ada yang menyentuh aspek batin. Kenapa tidak salah satu SOP mitigasi bencana ada amar ma'ruf nahi mungkar? Karena bela diri itu daripada sibuk belajar ilmu kesaktian untuk menjadi kebal, lebih baik kita belajar ilmu agar orang tidak berfikir untuk membacok kita. Kepa nama taduk bak gunung gerudung puluh hurau puluh malam hana pajubu kebaik, tapi tampaki nganggap tip hurau. Kalaupun tidak mempan dibacok, sakit tetap terasa. Walaupun tidak tembus ditembak, yang sakit tetap terasa. Belajar saja ilmu supaya orang tidak membacok anda. Hana perlu kebaik. Hana urun tak kebaik lah. Ketika terjadi bencana, kenapa kita selalu persiapkan aspek fisik lalu membiarkan kemaksiatan seolah-olah menantang? Ya Allah, silahkan turunkan lagi tsunami karena kami sudah siap. Sudah ada early warning system, sudah ada escape building. Kami sudah latih masyarakat tsunami drill, tapi kita terus berbuat maksiat. Tapi ketika saya sampaikan unsur amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu SOP mitigasi kebencanaan, kepala kantor tersebut katakan, sudah habis pembicaraan saya terakhir, tapi beliau tambah satu sesi hanya untuk membantah saya. Apa kata beliau? Untuk bencana jangan kait-kaitkan dengan kemaksiatan. Terkait dengan bencana kita harus berfikir sekuler. Itu penanggung jawab kebencanaan di Aceh. Menyeperlihat itu orang jih tidak begah keroh. Baik nanti begah pencemaran nama baik. Ya? Ini masalah kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian sebagai kajian kita di pagi hari ini untuk refleksi peringatan 18 tahun tsunami. Mudah-mudahan hal-hal demikian tidak lagi terulang pada generasi-generasi yang akan datang. Maka jaga anak-anak dan keluarga kita,
qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri dan keluarga kalian dari api neraka. Dan pada hari ini terbit matahari jam 6 lewat 45 menit. Ini baru jam 6 lewat 37 menit. Jadi jangan terburu-buru salat sunat syuruk, karena menyinuhat semayang nyan bak taharap pahala ubi pih merumpok palih ubi paat. Belum tiba waktunya. Tunggu sekitar 10 menit lagi baru boleh mengerjakan salat sunat syuruk. Bagi yang ada keinginan. Mamnyukah hawa gimana begat? Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.